Oke guys, jumpa lagi. Kami sekarang berada di Desa Damit, tepatnya di RT 02 Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di samping ada Pak RT, Pak Ilham, RT 02 Pak ya. Iya. Nah, beliau juga sebagai petani Pak ya, petani sawit. Nah, kita coba berbincang dengan beliau karena kami dapat informasi bahwa harga sawit begitu anjlok Pak ya. Iya betul. Begitu anjlok sehingga banyak petani teriak tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk lebih jelas coba kita berbincang dengan Pak Ilham, Pak RT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menanggapi soal harga sawit yang turun drastis ini Pak. Bagaimana Pak RT sendiri di sini merasakannya? Ya baik. Untuk itu, kalau untuk saya pribadi, ya, sangat terpukul lah istilahnya, sangat terpukul dengan harga yang sekarang ibaratnya turun. Ibaratnya turun dari harga sekian dari pabrik sampai ke petani tidak memenuhi. Ibaratnya harga yang sekarang itu yang berkisaran 700, bahkan 700 itu di pabrik. Di pabrik. Ya. Istilahnya mungkin ini kita belum tahu lagi kan. Iya. Kapan jadi, itu Pak harga terakhir yang Bapak tahu harga 700 itu? Sebelum Lebaran Idul Adha. Sudah 700 harga itu Pak ya? Sudah turun 700. Turun 700. Dari sebelumnya berapa itu Pak? Dari sebelumnya itu 3.000. 3.000. Turun sehingga menjadi 700. Kan itu. Itu di pabrik. Di pabrik. Jadi itu pun tidak lama berangsuran yang istilahnya harga yang segitu. Jadi ini ibaratnya dengan harga yang dibeli sama perusahaan yang 700 turun lagi ke masyarakat, ya masyarakat nggak mungkin terpenuhi kebutuhannya. Ibaratnya kalau kita dibebankan lagi dengan biaya operasional, ibaratnya kita hanya petani kecil yang tidak luas lahannya, yang mempunyai lahan sedikit, berkisaran 1 hektar. Mungkin itu 1 hektar mungkin penghasilan 1 ton lah hitungannya. Kalaupun lebih sedikit. Ya. Artinya kalau 1 ton artinya dapat 700 Pak ya? 700.000. Dengan kita biaya operasionalnya ini lagi belum lagi. Nah, kalau kita yang dekat dari pabrik oke saja. Kita mungkin operasionalnya bisa kita turun karena dekat. Kan bagaimana yang memang yang jauh, ibaratnya operasionalnya memang harus 2,5. Kita panennya, orang kalau sawit tinggi ini beda lagi. Sawit tinggi ini kan ada yang minta 300, ada yang 2,5. Upah panennya gitu Pak ya? Panen ini ya. Nah, jadi istilahnya ya kita tidak mampu seperti itu. Itu coba dirinci Pak. Itu kan harga sekarang ini kan 1 ton hanya 700.000 Pak ya. Nah, itu kita belum merinci pengeluaran kita sendiri, petani gitu Pak ya. Petani belum merinci pengeluarannya. Apakah masih ada keuntungan yang didapat dari 700 atau malah tekor gitu Pak ya? Kira-kira untuk biaya panennya itu berapa Pak? Kalau 1 ton biaya panen, itu kalau sama mobilnya sudah hitunglah kita 500. 500 itu paling murah Pak ya? Sudah. Murah. Itu sama 500 sama angkutan sudah Pak ya? Angkutan sampai ke pabrik. Itu pun jarak kita lihat juga. Dilihat juga jaraknya. Kalau jaraknya seandainya dekat, ya kita otomatis nggak segitu operasionalnya. Iya. Beda lagi. Nah, kalau yang jauh kita belum tahu. Ada yang sebagian bisa 300, ada yang 3,5. Dan kawan-kawan itu juga yang mempunyai lahan yang di dalam, yang jalannya nggak bisa dilalui dengan kendaraan yang nggak double, itu lebih lagi. Dia kan ngeluar dari dalam berapa biayanya, belum lagi ngangkut lagi nih ke pabrik lain lagi. Nah, jadi 2 kali
Iya, iya. Kalau dari dalam seandainya dia ongkos operasionalnya, hitunglah dari dalam keluar ke pinggir jalan. Iya. Saya punya mobil seleknya. Oh, saya sanggupnya punya sampean 2,5. Nah, sampai keluar belum sampai pabrik loh. Iya, iya, iya. Nah, baru pinggir jalan, Pak ya? baru pinggir jalan ini keluar, ngelansir namanya. Ngelansir. Karena iya. mobil itu nggak bisa masuk ke dalam, yang bukan mobil besarnya. Maksudnya mobil yang bukan double. Oh iya iya iya. Tertentu aja yang bisa masuk, Pak yang ya? Tertentu, double aja. Betul. Kalau nggak double nggak bisa masuk. Sini sedikit. Ya, oke. Bisa masuk. Nah, di situ kita dibebankan biayanya juga. Nah, kita terpaksa. Nah, kita ibaratnya yang punya mobil, saya sanggupnya segini. Nah, yang punya sawit, dengan harga yang di pabrik, harga yang berkisaran kayak 700 tadi itu. Ya enggak masuk dia. Nol dia pendapatannya. Ya, coba. Itu. Dia 2 kali. Ya. Ini dari dalam. Keluar misalnya ini punya mobil yang lansir saya minta 2,5 per ton. Jadi sampai pinggir jalan nanti ada lagi mobil lain. Jadi nanti yang di luar ini yang sudah bisa mobil yang bukan double. Nah, itu lain lagi nanti ke pabrik. Oh, jadi 2 kali mengeluarkan biaya angkutan, Pak ya? Iya, itu kalau kebunnya di dalam. Kalau kebunnya di jalan. Itu teman-teman pernah. Dan itu pasti ada kebun yang di dalam, Pak ya? Pastilah, otomatis. Ini misalnya kayak gini kan, ini mohon maaf ya, saya terangkan. Ini kan kebunnya punya orang di depan. Iya, iya betul. Nah, otomatis yang dirawat sana, itu pasti ngangkatnya ke sini. Ngangkatnya ke sini. Oh. Nah, iya kan? Itu yang banyak kos yang di belakang, Pak ya? Iyalah, yang jauh di belakang itu. Yang jauh di belakang sana. Itu pun jalannya siapa ini? Yang nggak double nggak bisa masuk. Otomatis amblas. Nah, makanya orang yang punya mobil itu membuat suatu harga itu. Oh, saya sanggupnya punya Bapak 2,5 per tonnya. Kalau Bapak sanggup, saya angkut. Nah, kan gitu. Otomatis dengan harga sekarang ya nggak masuk. Nggak masuk, otomatis dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Dari dalam keluar ini dari ini pinggir jalan nanti ngangkut lagi ke pabrik lain lagi. Kalau 700 otomatis, kalau yang ini mohon maaf, kalau mungkin yang lahannya luas, kemungkinan masih bisa dapatnya mungkin ya sedikit juga ya. Ini kalau 1 ton hitungan ya. Satu hektar dapatnya kita 1 ton. Iya. Itu pun sawitnya harus memang dipupuk. Kalau nggak dipupuk nggak dapat juga 1 ton 1 hektar itu. Nah, itu tadi belum dihitung biaya pupuk, Pak ya? Belum. Ini baru biaya ongkos orang panen sama ngangkutnya. Astaga. Nah, 500 bersihlah kita 200. Iya. 1 ton. Ini belum loh, ini biaya pupuk. Kalau kita beli pupuk. Kalau kira-kira kalau dipupuk itu, Pak, untuk 1 tonnya itu dapat arealnya gitu. 1 hektar gitu, Pak ya? Itu butuh berapa biaya itu, Pak? Untuk pupuk? Itu macam-macam. Nggak bisa kita... Anggaplah yang sederhananya. Ya, itu ibaratnya kalau kita... Kalau 100.000 cukup, Pak? Ya, nggak cukup lah. Nggak cukup ya? Orang pupuk sekarang bisa 300 1 kali. Astaga. Makanya saya bilang tadi kan, kalau harga yang 700, mohon maaf, petani yang kecil pasti menjerit. Kenapa saya bilang menjerit? Dia kan pemasukannya hanya namanya petani sawit, kecuali dia ada penghasilan luar gitu. Lain lagi kalau kita petani sawit, betul-betul kita mengandalkan sawit. Nah, di situ kita terbeban untuk sekarang ini luar biasa terbebannya. Kenapa saya bilang terbeban? Karena kita panen 1 ton, ngantar ke pabrik itu kalau loadingan lebih murah lagi. Nggak mungkin dia beli 600. Otomatis dia biayanya juga ngangkutnya, biayanya ngangkatnya ke truknya, otomatis dia paling bisa beli 500. Kalau ke loadingan, nah kalau kita yang nggak sanggup bayar mobil tadi, terpaksa kita pakai jalan, ya pakai motor. Ngangkut. Di situ kita biaya juga, pakai ngangkut ke sana. Nah, di situ kita sekarang ini kalau saya sendiri, saya nggak nyebut orang lain. Nah, kita dengan 200.000 kita belum kita sembako. Kita kalau beli telur, beras, segala, mungkinkah kita 1 bulan 200.000 cukup? Itu belum
anak-anak sekolah. Artinya untuk biaya hidup kita Pak ya? Cukup enggak kita dengan 200.000 biaya 1 bulan. Iya, iya. Untuk makan, untuk sekolah anak-anak ya Pak ya? Itu yang punya lahan yang 1 hektar. Gimana yang orang yang kecil enggak punya lahan tapi dia punya sedikit yang aja. Biasanya dia mendapatkan lumayan lah, kayak kemarin 3.000 di loadingan masih 2.000 lebih. Otomatis dia jual 2 pikul dengan harga 2.000. Satu pikulnya kan sudah berapa? 200.000. Iya, iya. Nah, berarti kalau 2 pikul sudah 400.000, udah lumayan dia. Udah lumayan. Nah, lumayan dia kan? Itu 2.000. Tetapi dengan harga sekarang, dia bawa ke loadingan, kan nggak mungkin bawa ke pabrik pakai motor. Iya, iya. Bawa dia ke loadingan dengan harga di bawah daripada pabrik. Nggak mungkin di atas pabrik. Kan? Iya, iya. Nah, dengan segitu kan, otomatis dia dapat sepikul, 2 pikul dengan harga yang sekian tuh turunnya. Kalau 700 di pabrik, itu loh, kalau sepikul cuma 70.000. Lumayan berat pekerjaannya. Iya. Tapi ya kita nggak ada jalan keluar daripada itu, terpaksa kita. Nah, sebagai petani orang kecil, mau nggak mau kita harus menjual dengan harga apa yang ada di situ sudah. Kita terima aja, mau gimana. Ya. Artinya kita untuk bertahan hidup ini Pak ya? Bertahan hidup. Nah, jadi kita alternatifnya kita yaitu tadi cari yang lain, kerja apa aja lah. Ibaratnya yang penting halal aja. Yang penting halal, menghasilkan Pak ya. Menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita yang sekarang ini luar biasa. Semua bahan-bahan pokok itu mahal. Mahal, betul. Nah, di situ. Sementara harga sawit turun. Sementara harga sawitnya itu turun. Ya itu tadi. Ya sebagai petani saya ya ingin ibaratnya dengan harga ini tolonglah ibaratnya angkatlah harganya Pak ya. Ya mungkin bisa kembali seperti dulu Pak ya, sampai tembus harga 3.000 Pak ya. Iya, dulu ya sampai segitu 3.000 ya. Ya kita petani ini enggak terlalu apa, kita yang penting pabrik itu ya jangan turun daripada 2.000 Pak ya. Itu kan sudah lumayan petani juga kan. Iya. Dan juga loadingan yang ada loadingan juga ya, petani yang kecil tadi yang ngantar pakai motor mungkin dengan harga tidak sampai 700 juga kan. Otomatis kan loadingan berani beli di bawahnya pabrik ya, istilahnya pabrik sedikit gitu selisih sedikit ya. Nah, jadi lumayan kan gitu. Jadi kalau dengan harga sekarang ya maaf, artinya kalau harga 2.000 Pak ya, jangan di bawahnya. Kalau harga 2.000 ke atas itu masih lumayan Pak ya. Artinya masih masuk kategori kita bisa sejahtera masih. Karena gini, kita operasionalnya itu kita bersih 1.000. Nah, mungkin kalau 2.000 itu kan otomatis kan kita pasti bersih sudah. Dapat 1.000 kita Pak ya? Dapat kita 1.000. Oh, artinya kalau seton 1 juta dapatnya sudah. 1 juta kita dapat. Iya, benar. Jadi itu terima bersih sudah Pak ya? Ini operasionalnya kita dalam 1.000-nya kita di situ panen, di situ kita angkutannya, mupuknya, segala di situ sudah. Betul. Pokoknya aman lah. Aman. Tapi kalau sudah di bawah itu, otomatis kita orang yang punya lahan luas mungkin ya dapat. Petani ini kalau sudah di bawah harga 2.000 Pak ya, pasti pusing sudah Pak ya? Pusing lah. Pusing. Otomatis ya nggak masuk lah. Kita kan sekarang bahan pokok ini kita kan nggak bisa di situ. Bahan pokok ini kan mahal. Nah, kalau kita petani ini harga sawit ini anjlok, otomatis ya gimana kita pokoknya menjerit lah. Pokoknya istilahnya wah ini gimana ini pokoknya putar-putar sudah carinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini. Kan kita kan dengan sekarang luar biasa. Biaya sekolah juga. Di situ semua mengandalkan dari sawit. Kan? Ya memang yang namanya petani sawit. Iya benar. Dia kan tidak ada alternatif yang lain. Iya. Artinya Pak, mata pencahariannya hanya di situ Pak ya. Tapi kalau sudah harga anjlok, bagaimana dia untuk bertahan hidup gitu Pak ya? Disitulah ibaratnya tadi warga masyarakat ini ibaratnya ya kita mau gimana juga. Kita sampaikan ke sini ya, kita ya ngobrol gimana pun ya
Mau gimana juga, namanya kita begini kan, ya sudahlah, memang aturannya di sana, ya sudah begitu. Mau bagaimana, mau ibaratnya kita ngobrol gini begini begitu, ya tidak mungkin. Iya. Ibaratnya. Cuman kalau bisa anu aja Pak ya, harapan ini ya, harapan, bisa pulih bisa kembali. pulih kembali, bisa dipertimbangkan supaya kembali normal harganya gitu Pak ya. Pokoknya intinya masyarakat itu ingin normal kembali, supaya masyarakat yang kecil itu ya terpenuhi kebutuhannya. Selagi kita sekarang ini dengan harga sembako kita kan nggak turun. Iya. Malah naik terus Pak ya. Malah naik terus. Mohon maaf. Kan di situ kita kalau pendapat dengan harga yang berkisaran 700, yang tadi itu ya enggak ketemu kita. Iya benar. Masa kita yang petani kecil ini memang yang mohon maaf, yang pendapatannya biasanya 1 juta turun menjadi 200.000. Iya. Itu kan luar biasa kan. Aduh. Yang hari-harinya biasa 1 bulan dia dapat menyisihkan 1 juta itu, sekian untuk sudah operasional, sekian untuk sekolah, sekian untuk bulanan makanan pokok ini, kan gitu. Itu pun kita tidak bisa makan enak. Kayak harus ini besok daging, besok ikan ini, tidak bisa. Tidak bisa kita penuhi 4 sehat 5 sempurna. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya terus terang aja nggak bisa. Karena dengan begini harga ini nggak bisa. Karena gini, kalau kita memenuhi 4 sehat 5 sempurna, otomatis kita harus menambah budget. Iya. Dari mana juga kita dapatkan? Karena kalau 4 sehat itu ada dagingnya Pak ya, ada sayurnya, ada susunya, dan lain-lain. Sementara yang kita terima dari harga sawit itu cuma berapa, iya kan? Iya. Nah, otomatis kan kita prioritaskan kebutuhan hari-hari dulu, terus pendidikan untuk anak-anak Pak ya. Iyalah. Nah, yang penting intinya kenyang aja dulu. Kalau untuk makanan ini yang penting kenyang aja. Iya itu. Yang penting kita ini hari ini dapat ini kenyang, perut kita tidak lapar. Iya. Yang penting pendidikan itu sangatlah penting untuk anak-anak kita ini. Itu. Nah itulah membuat kita bagaimanapun meskipun harga dengan 700 ya kita rela-rela harus panen. Harus panen. Kenapa ya tidak bisa? Ibaratnya kita dapatnya di situ. Iya. Petani, namanya petani sawit. Meskipun itu sangat kecil yang kita dapat Pak ya. Meskipun dapatnya kecil, ya itu sudah bersyukur, namanya kita orang kecil. Kalau memang yang biasa hidup ya mohon maaf, yang 4 sehat 5 sempurna itu bisa terpenuhi Pak ya. Kalau orang-orang yang ya mampu lah, mampu bisa. Usaha banyak, usahanya banyak, sawitnya luas. Tapi kalau masyarakat kita kan ini mengenai orang yang kecil dulu. Iya. Kita kan keluhan orang kecil. Orang kecil itu enggak ada loh tempat berteduhnya. Iya benar. Coba, enggak ada. Dia enggak berani apa-apa. Dia takut. Orang kecil ini takut dengan hukum. Iya. Takut. Enggak berani dia ngomong begini begitu. Makanya kalau orang kecil ini dia hanya pasrah, Pak ya. Hanya pasrah, duduk diam. Menerima keadaan. Yaitu tadi saya bilang kalau untuk 4 sehat 5 sempurna jauh. Yang penting kalau orang miskin ini dia kenyang malam ini, besok gimana pun carinya lagi besoknya, kan gitu. Nah itu kita nggak tahu, kita nggak bisa ibaratnya, ini desa Damit ini, petani sawit luas-luas, kita nggak bisa juga. Ada yang lebih tuh, ada juga orang miskin di situ. Tidak semuanya orang mempunyai lahan, tidak semuanya. Memang di mayoritas petani sawit. Tapi ada juga yang tidak mempunyai kebun luas, sedikit. Nah, tadi jadi tidak semuanya. Iya. Tidak semua, makanya saya bilang tadi di situ kita orang yang kecil terbeban betul dengan anak-anaknya sekolah, yang butuh biaya juga. Kita sehari kita butuh makan juga. Tapi intinya kan istilahnya kalau orang yang kecil ini yang penting dia itu nggak lapar. Kalau untuk 4 sehat 5 sempurna nggak mikir juga dia, nggak mikir. Yang penting dia itu bisa makan ini.
bisa makan ini. Yang kacaunya nggak bisa makan. Nah itu Nah, yang itu. kacau kalau sudah nggak bisa makan. Yang intinya ya saya Nah, harapannya ya, Pak, ya. saya sebagai petani sawit nggak punya lahan luas juga ya, Iya. harga itu bisa lah standar standar. sesuai. Mungkin tahulah Iya, pemerintah kita tahu yang sesuai untuk masyarakat itu gimana. Kalau kita di bawah ini ya itu tadi kita bisa kembali normal lagi lah seperti yang kemarin-kemarin. Iya, Meskipun enggak kayak kemarin. Iya. Tapi jangan juga rendah. Jangan juga rendah harga kayak rendah gini. begini Pak ya. Iya. Hanya 700. Susah juga kita. Susahnya kenapa? Kita dengan harga bahan pokok ini. Iya. Kalau harganya turun juga, ibaratnya bahan pokok ini kita enak juga. Tapi dia kan enggak. Obat-obatan segala biaya itu belum sakitnya lagi. Dari mana kita kan? Ibaratnya di situ kita ya lumayan lah dengan harga begini, tapi kita sebagai petani ya harapannya normal kembali. Dengan harga yang ya sesuai ditetapkan oleh yang apalagi dulu pernah merasakan harga sampai 3.000 Pak ya. Pernah ya. Tapi itu kan kalau itu berapa bulan itu ya, cuman saya enggak tahu itu, cuman ya, ibaratnya ada enggak 2 bulan lebih, karena saya enggak sempat ngitung, karena kita ini kan namanya kita tiap bulan aja kan. Lain lagi yang kalau luas bisa tiap 15 hari panen. Nah, kalau petani yang kecil ini kan ada sebagian yang punya lahan sedikit. Jadi hanya sekali sebulan aja. Hanya gitu, sekali sebulan. Kenapa saya bilang hanya sekali sebulan? Karena supaya memenuhi kebutuhannya. Iya. Nah, apa yang di kebutuhannya tadi? Seperti membayar yang lain. Nah kan? Jadi kalau kita asal masak aja buah itu dapat sedikit, itu kita tidak terpenuhi juga. Dia harus masak banyak dulu. Namanya petani kecil ini nunggu banyak dulu lah dia masaknya, baru nanti dijual. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Nggak bisa panen ibaratnya kalau nggak sebulan. Nah, makanya kadang-kadang berondolnya luar biasa banyak. Iya. Karena itu tadi biar banyak aja, biar dapat 1 ton lebih. Kalau kita yang yang lahannya sedikit ini kan otomatis nggak bisa dia kalau nggak per bulan. Dia masaknya kan sedikit. Nah, itu kan nggak banyak, kecuali lahannya ya ada kaplingan sudah. Satu kapling, nah itu bisa 1 kapling lebih. Makanya saya bilang tadi tidak semuanya. Nah, ibaratnya di situ petani sawit tidak semuanya juga punya lahan. Ada sebagian memang buruh, ada sebagian punya lahan sedikit. Jadi nggak semuanya mempunyai lahan untuk desa Damit ini. Nah, kalau bisa kita tanyakan RT yang lain nanti kan. Yang jelas mungkin yang punya kebun kayak saya punya kebunnya nggak luas. Otomatis pendapatan saya biasanya saya mengharapkan dari kebun sawit itu kan. Otomatis dengan harganya yang turun sekarang, otomatis pendapatan saya otomatis seperti itu tadi. Harga 700, operasionalnya berapa, ongkos panennya berapa, pupuknya berapa, itu kalau hitung di pupuk. Nah, jadi kalau dengan harganya segini kita nggak bisa beli pupuk itu. Kita harus diperuntukkan dulu kebutuhan kita. Terpenuhi dulu. Iya, makan ini. Ini kalau masalah makan ini kalau tertunda nggak bisa kerja yang lain. Jadi makan ini yang diprioritaskan dulu. Kalau yang lain itu mohon maaf nggak bisa, istilahnya kita penuhi dulu. Pokoknya urusan makan dulu. Makan ini. Mungkin nggak panjang lebar kalau untuk yang lainnya saya nggak bisa menjelaskan lah. Ibaratnya pokoknya petani itu pengennya sawit ini normal. Pokoknya ndak ada yang lain. Petani itu ininya normal. Normal harga. Seperti kita kan gitu, normal aja. Normal dikatakan normal itu kita ndak tahu. Itu kan terserah lagi berapa. Ibaratnya mau kita nanti nuntut sekian
nggak bisa juga. Iya kan? Paling tidak normal seperti harga sebelumnya Pak ya. Iya normal. Meskipun nggak sampai sebelumnya juga kan, yang penting normal aja. Sesuai hitungannya. Sesuai hitungannya. Nah, sesuai. Ini kan ibaratnya hitung-hitungannya ini kan gitu. Oke, makasih banyak Pak Ilham, Pak RT atas kesempatannya untuk berbincang terkait harga sawit yang dialami sekarang anjlok gitu Pak ya. Anjlok. Itu tadi perbincangan kami dengan Pak Ilham, Ketua RT 02 di Desa Damit. Nah, harapan beliau agar buah sawit atau TBS normal kembali gitu Pak ya. Normal kembali. Karena sekarang ini banyak petani-petani kecil menjerit dengan harga yang hanya 700. Oke, seperti biasa guys, sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab. Wa kadayur jalijur alisepi bur'on wala bur'on lima jahara lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.